Pria ini sedang membidik seekor rusa. Detik berikutnya, rusa itu bergerak. Tembakannya malah mengenai seorang bocah. Mereka panik, Vaughan dan Logan bergegas mengecek kondisi anak tersebut. Anak itu telah meninggal dengan peluru yang bersarang di kepalanya. Vaughan begitu syok menyadari ia telah membunuh seseorang. Tidak lama kemudian, ayah bocah itu pun datang. Ia memeluk anaknya itu sambil menangis histeris. Ia tidak menerima penjelasan dari Vaughan. Penuh amarah, ia mengambil senapan di tanah dan mengarahkannya ke arah Vaughan. Belum sempat menembak, pria itu pun jatuh tersungkur ditembak oleh Marcus. Pria itu pun tewas seketika. Keadaan kini menjadi semakin rumit. Mereka telah melakukan kejahatan yang disengaja. Marcus memindahkan tubuh ayah dan anak itu ke semak-semak. Mereka memutuskan untuk berburu di gunung yang berbeda agar orang-orang mengira mereka memang berburu di sana. Vaughan menyarankan untuk ke kantor polisi saja dan mengatakan jika semua ini adalah sebuah kecelakaan. Namun Marcus menolak karena Vaughan menembak menggunakan senapannya. Ia tidak mau mengambil resiko. Mereka kemudian berputar mengitari desa, mengisi bahan bakar dan kembali ke hotel. Keduanya mendatangi restoran yang terdekat. Kebetulan mereka bertemu dengan kenalan mereka yang bernama Logan. Logan mengajak keduanya untuk makan bersama. Tidak mau menimbulkan kecurigaan, Marcus menerima ajakan Logan. Mereka lalu mengobrol seputar perburuan Vaughan dan Marcus yang tadi. Pelayan menghidangkan 2 porsi daging steak. Setelah memakannya, Vaughan teringat kejadian tadi siang. Ia bergegas ke kamar mandi dan memuntahkannya. Ia menyesali kesalahannya sendiri. Tetapi hal itu telah terjadi. Setelah makan, keduanya berkendara dan kembali ke hutan untuk menguburkan jasad korban. Mereka mulai menggali sebuah lubang yang besar. Marcus selalu mengeluarkan pisau miliknya. Ia ingin mengeluarkan peluru yang ada di kepala anak itu untuk menghilangkan barang bukti. Namun Vaughan melarangnya. Ia tidak mau anak itu menderita untuk yang kedua kalinya. Mereka pun sempat saling berkelahi. Namun pada akhirnya, Marcus tetap mengeluarkan peluru itu dari kening bocah tersebut. Setelah mengubur jasad ayah dan anak itu, mereka lalu kembali ke hotel. Kedatangan mereka itu tidak sengaja disaksikan oleh seorang bocah. Saat mereka hendak cepat-cepat pergi dari desa itu, para warga sedang bersiap untuk mencari keberadaan 2 warganya yang belum kembali dari camping di hutan. 2 orang yang hilang itu ternyata adalah keponakan dan adik ipar Logan. Vaughan dan Marcus terpaksa harus ikut membantu mencari. Mereka telah sampai di pinggir hutan. Seorang warga kemudian melepaskan anjing pelacaknya. Berbekal bau dari baju bocah itu, si anjing pelacak mulai mengendus mencari jejak-jejak petunjuk. Semua orang mengikutinya dari belakang. Vaughan dan Marcus semakin cemas. Anjing pelacak itu nampak mencium sesuatu. Ia berhenti di pinggir semak-semak dan terus menggonggong. Di sanalah tempat di mana Vaughan dan Marcus mengubur keduanya. Para warga bersama-sama menggali tanah tersebut. Melihat hal itu, Vaughan dan Marcus memutuskan untuk segera melarikan diri. Logan akhirnya menemukan jasad Shalom dan Sammy yang sudah membusuk di sana. Vaughan dan Marcus sudah kabur.